Distorsi Keras. Distorsi Keras by Rich Music ya. Kita ini mau review event ya. Betul. Sebelumnya kita mau review event yang kita datangin kemarin. Stage production-nya gimana? Stage production-nya menurut gue crowd-nya bagus, tapi menurut gue tuh agak sepi sih. Ada satu band yang main pas azan maghrib. Itu. Tapi tim kebersihannya respect. Toilet? Keren. Toilet juga bersih. Portable. Sampai malam portable. Berapa nilainya untuk Distorsi Keras? Gua kemarin datang ke HITC Jakarta. Gue dari Bekasi naik mobil. Gue akan langsung ngomongin sistem yang baru pertama kali gue lihat ya. Kalau dari secara parkiran nih, karena ini gue paling concern. Ini baru pertama kali gue ngalamin ketika semua mobil yang karena gue pakainya general admission, tiketnya ada VIP club kalau nggak salah ya, seingat gue. Itu gue taruhnya di parkir barat atau di apartemen Tokyo. Nah itu disediakan shuttle bus. Jadi dari parkiran menuju bus itu kita jalan lumayan. Ya biasa lah kalau festival. Terus yang baru itu menurut gue shuttle busnya ya. Baru pertama kali gue rasain mungkin. Gitu. Terus jalan menuju lokasinya itu membutuhkan waktu sekitar 15 menitan apa 20 menit menuju ke... Dengan orang segitu banyak? Orang segitu banyak. Gitu. Emang bisa juga ada banyak nih ketika berangkat gitu. Terus apa lagi ya? Begitu sampai lokasi, gue melihat crowd management yang oke. Di awal gue datang ya. Antriannya juga rapi, semuanya untuk penukaran tiket. Gue kebetulan udah ditukerin sama temen gue, jadi gue nggak ngerasain penukaran tiket gelang itu. Begitu masuk, gue benar-benar disajikan sama set dekorasi event tuh yang nggak pernah gue temuin kali ya, gitu kayak. Memang semua secara detailingnya tuh oke banget menurut gue. Gitu. Jadi flow kontrol flow orang masuk orang keluar tuh dipisahin. Dan karena gua rakyat jelata ya, general admission, jadi lumayan banget anjing. Kayak menuju tenan makanan tuh jauh banget, lo harus ngelewatin ini. Kalau kata orang-orang tuh jembatan Sirotol Mustaqim, ini bener-bener flyover Pasar Rebo tuh. Aturan lu bawa topet. Oh, flyover Sumarekon dari itu segitu. Bener-bener jaraknya segitu untuk lo menuju ke tenan makanan. Misalnya panggungnya dari Gor Bekasi gitu. Terus menuju ke makanan itu lo menuju jalan tuh kayak jembatan yang mau ke Sumarekon gitu. Itu jauh banget. Kalau VIP itu dapat akses lebih cepat lah gitu. Terus sepanjang jalan ada Gojek berhenti gitu. Nah, adanya orang ada pasangan duduk di Astrea sambil nutrisari gitu. Makan buah potong. Makan buah potong. Nangka lagi. Setengah. Capek banget. Sisanya taruh kulkas. Tenan makanannya juga brand-brand yang kayak brand-brand yang ke atas ya gitu menurut gua. Ada Yoshinoya, ada Hokben, Lawless Burger ada Slice Pizza. Tapi sayangnya makanannya itu habis di jam 8. Serius? Iya. Serius? Habis jam 8 jam berapa? Tapi gue memang pas datang tuh nggak lama langsung makan, jadinya aman. Dan Yoshinoya ini kritikan ya, rasanya nggak ada rasanya, bangsat gue bilang. Yoshinoya event nggak ada rasanya, gue bilang gitu. Hambar banget anjing. Hokben nih. Iya nih. Ada Hokben juga, kalau nggak salah ya, lupa gue. Dan maksud gue, kebanyakan kan fast food ya. Tapi ternyata antriannya tuh semua mengular gitu. Kayak gue nggak tahu nih. Karena gue nggak ada di VVIP atau di klub, jadi gue nggak bisa tahu apakah tenan makanan semua itu digabungin apa enggak. Atau mungkin mereka kalau VIP itu udah dapet atau segalanya, gue nggak tahu. Tapi itu emang banyak banget yang ngantri. Jadi ya kayaknya ngasal aja gitu kayak begini. Kayaknya kecuali Lawless deh. Temen gue makan Lawless katanya enak-enak aja. Nah, untuk harga tiket nih lumayan banget ya? Banget coy. Ini band ada jahitannya nih, yang ginjal. Ini gue udah jual gitu, setengah lagi, nggak full. Ini ada harganya tuh GA itu 2,5, 2,6. VIP-nya tuh 4,3. VIP lagi ada yang 4,7. Gue nggak tahu bedanya apa. Klub itu ada 11 jutaan gitu. Tapi memang yang gue tahu ya, yang dari TikTok atau dari... Bedanya apa? Yang bedanya tuh masalah fasilitas. Kayak VIP itu parkiran mobil lebih dekat gitu. Terus kayak mereka tuh bisa dapat akses yang nggak perlu ngelewatin jembatan Sirotol Mustaqim itu loh buat makanan. Jadi emang lebih cepat gitu. Terus untuk nontonnya tuh VIP tuh ada di depan gitu, dibatasin barikade. Orang kaya. Iya, atau dibatasin hording. Kayak salah terawih. Mungkin gitu dibatasin. Tapi katanya ada banyak orang-orang yang pakai gelang GA itu masuk ke VIP. Ini yang gue lihat-lihat ya di konten-konten orang lain. Gue nggak ngerasain, gue nggak pernah sampai depan gitu.
Untuk crowd manajemennya lumayan, tapi beberapa lolos sih gue aja bisa masuk ke area yang VIP gue. Jadi pas abis gue ketelan makanan, gue baliknya tuh nggak muter lagi, jadi gue lewat situ. Ya security-nya yang di situ kayak ya udah nyantai aja gitu. Karena nggak banyak juga kan yang berani. Emang gue nya bandel juga sih. Untuk sanitasi nih yang gue paling lumayan gue sayangkan ya, karena cuma satu nggak nyebar gitu. Toiletnya tuh nggak nyebar. Oh gitu. Dipusatkan di satu yang di bawah jembatan. Dan sayangnya bukan gue akan berpikir kayak toilet yang memang di ruangan gitu kan. Nah ini toilet portable juga, jadi ngapain di satu tempat gitu. Itu jauh banget jaraknya men. Dari panggung ke situ tuh buat gue jauh, jadi kalau bolak-balik ke toilet tuh nggak enak. Dan toilet perempuannya ngantri, cowok sih enggak ya. Oh jadi satu tempat? Oh, Satu kalau tempat, kemarin satu gue di titik Source dong. ada wings kanan, wings kiri. Enggak, dia satu titik doang tok di situ gitu. Gue nggak tahu kalau VIP dan lain-lain, tapi yang GA itu di situ semua satu titik. Ini kalau gue salah tolong koreksi ya, karena gue nggak keliling-keliling, tapi yang gue tahu toilet cuma di situ, dan ketika gue tanya gue selalu diarahkan ke situ. Oh. Gitu, nggak ada yang lain. Tapi banyak? Banyak, toiletnya banyak di satu tempat. Di Fable dekat panggung tapi itu yang oke. Untuk tenan-tenan yang ada di situ tuh gue suka banget dekorasinya gitu. Tenan sponsorship, tenan yang lain-lainnya tuh dekornya mereka tuh emang kayak, gue nggak pernah nonton konser di luar negeri, tapi kayaknya ini belum pernah ada di Indonesia gitu. Biasanya kalau Indonesia ya udah 2 stage atau berapa gitu kan, tingkat. Ini benar-benar di dekor kayak toko di pinggir jalan gitu. Tapi oke sih, gue ngelihatnya tuh kayak apa ya, kayak booth exhibition yang nggak pernah gue lihat di event musik gitu ya. Dan mahal ya kelasnya ya. Dan mahal kelasnya. Secara gitu. dia kan persiapannya dari tahun berapa ya? 2019. Harusnya ETC ini tahun berapa ya? 2019. Iya. Udah 19 atau 20 pokoknya pandemi kan. Yang kita lihat di medsos juga panggungnya keren sih. Panggungnya keren, wah stage productionnya, dekor panggungnya, set panggungnya oke banget, memang kelas internasional menurut gue. Dan menurut gue Indonesia udah kayak gitu sih. Nggak ada yang, gue nggak ada yang ngelihat itu suatu hal yang istimewa ya gitu. Kayak kita ke Pesta Pora atau ke kayak Soundrenaland kemarin gue datang sama aja gitu secara audionya dan segala macam. Cuman memang set panggung yang atasnya itu yang jadi gimmick sendiri gitu kan. Secara performance, gue karena nggak tahu yang main siapa aja kali ya. Gue sangat tidak menyukai penampilan Joji. Karena cuman bisa bilang Jakarta, yo Jakarta, hey Jakarta. Di setiap lagunya langsung, apaan sih kayak sound meme gitu. Setiap song lagunya, what the fuck gitu terus. Banyak cuman, ya elah. Ya gue nggak tahu itu apakah kita nggak tahu mungkin ya. Iya, mungkin gitu, balik lagi. Tapi preference gue tuh, karena sebelumnya gue habis nonton Weezer gitu kan ya. Kayak Rivers tuh bener-bener entertaining banget, dan gue ngeliat Joji nggak entertain. Kalau Zico oke. G-Idol gue nggak tahu. Gue baru tahu hari itu ada namanya G-Idol gitu. Nicky oke. Rich Brian gue nggak nonton. Karena itu hari kedua. Nanti gue ceritain kenapa gue nggak mau datang hari kedua. Tapi yang pengen gue tanya ini, yang rame banget di medsos, sampai viral di TikTok nih. Kita kayak sampai viral di TikTok nih, jas hujan. Nah itu nanti ya. Oh, nanti. Itu at the end masalah sekarang aja deh. Gue penasaran karena lo di kolokasi kan. Jadi gue sangat menyayangkan perilaku manusia kaya di Indonesia ya. Karena kan harga tiketnya nggak murah. Gue pikir tuh kayak lo nonton festival di mana kan banyak orang-orang yang mengkritik kebersihan, sampahnya angkut dong, segala macam dong gitu. Atau gue melihatnya sama aja, ternyata lo punya duit banyak nggak menjamin perilaku lo bagus. Gitu di situasinya. Yoi cuy. Jadi itu harga raincoat 50.000. Setelah tidak hujan, dipakai mereka duduk, terus after party mereka tinggal. Jadi sampah itu berserakan di situ. Ya. Jadi pakai, Jadi sampah-sampah jas hujan, sampah makanan tuh ada di situ. Ada hal yang membuat gue kenapa gue tidak mau datang di hari kedua. Masalah ini puncak kekesalan gue kali ya. Apa tuh? Jadi setelah Nicky balik, gue juga memutuskan untuk pulang. Gue tahu karena shuttle bus. Gue berharap akan mendapatkan hal yang sama ketika gue berangkat ke venue. Ternyata tidak sama sekali. Ketika kita keluar, kita tidak pernah tahu kita mau naik bis yang mana. Yoi, crowd management itu cuma mengarahkan di sana shuttle busnya. Sementara kita nih sebagai gua, terutama yang jarang main ke PIK, gua nggak pernah tahu gua parkir di mana. Iya kan? Jadi kita cuma bisa bilang parkiran kita parkiran GA. Di setiap bis itu ada tulisan Pasir Putih, Rasuna, Parkir Barat, dan Apartemen Tokyo. Gua nggak pernah tahu nih GA di mana, sampai akhirnya gua nanya ke orang-orang sekitar, Mas parkir di mana dan segala macam. GA parkirnya di sini. Oh berarti satu parkiran sama gua. Dan ternyata nama Parkir Barat. Ketika gue datang, mereka mengarahkan untuk Mas antriannya sebelah sana.
Tapi yang lo harus tahu, ini bentuknya gini, segitiga. Ini kita semua datang dari sini, penonton. Yang harusnya ini mengantri kan. Tapi setiap kali orang datang gini langsung sini. Iya, segerombol langsung gini. Jadi ngantri yang di belakang percuma. Gitu. Jadi setiap kali gue ngantri di sini, semua bis tuh udah penuh. Jadi bener-bener hal terbodoh yang pernah gue lihat ya di situ. Ketika pulang doang, cacat lah menurut gue, cacatnya di situ. Tapi ke yang arah lain juga gitu? Sama semua. Oh, Sama semua. Jadi semua orang tuh nggak pernah tahu mereka mau naik apa, taruhnya di mana, mereka nggak. Ya mungkin kecuali warga PIK ya, warga PIK pasti tahu gitu. Tapi kalau warga di luar PIK, bahkan ada warga Malaysia yang nanya security cuma nunjukin ke sana. Mereka pesan Grab pun nggak ada di situ. Padahal ada booth Grab. Grab tuh sponsor di acara itu, ada booth Grab-nya, tapi mereka nggak bisa dapetin Grab. What a fucking idiot. Jadi mungkin crowd control-nya cuma sebatas di venue doang ya? Iya, di venue oke banget, crowd management oke, tapi di luar venue tuh kita bingung shuttle busnya di mana nih yang menuju ke apartemen kita, dan antriannya tuh berantakan banget. Sampai akhirnya gue di situ tuh keluar jam berapa ya, jam 10 atau jam 11. Gue baru bisa menuju parkiran gue tuh jam 2:30 atau jam 2. Karena ketidakjelasan crowd management dari HITC untuk mengarahkan naik bis yang mana, parkiran di mana. Menurut gue setiap kali crowd yang ditanya di situ cuma bilang ke sana, dan sana. Tidak ada kejelasan lo mau naik yang mana gitu. Dan fun fact-nya, gue tidak menemukan bus yang mengarah ke parkiran gue. Jadi gue naik ke Pasir Putih dulu. Itu jauh banget dari yang parkiran gue. Okay. Dari Pasir Putih ke parkiran lo? Gue minta tolong sama supir busnya untuk dianterin. Bapaknya itu. Akhirnya bapak itu mau nolongin. Dan fun fact-nya gini, ternyata di Pasir Putih itu banyak yang harusnya ke parkiran GA. Jadi satu bis gue itu ke GA semua? Sebenarnya itu ke GA semua. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka mungkin punya pikiran kayak, udah deh gue di Pasir Putih dulu deh, nanti gue pesan Grab gitu. Setelah gue baca-baca scroll di Twitter dan segala macam. Berarti itu dari Pasir Putih orang cuma pengen pakai Grab dari ke GA doang? Iya, ke GA lagi gitu. Grab atau Gojek atau apapun ya, mereka mau mencoba hal itu. Tapi kan gue nggak, gue merasa gue punya strategi lebih daripada mereka ya kan. Daripada gue turun gue pesan, mendingan gue rayu supirnya. Akhirnya supirnya mau, dan gue cuma 4 orang yang akhirnya bertahan di bus itu untuk sampai yang lain turun. Yang lain turun semua. Itu pengen ke GA. Padahal mereka semua nanya naik parkiran barat gitu. Udahlah kita naik aja gitu, nanti kita ke GA gampang gitu. Kalau mereka ngikutin gue, mereka selamat. Ternyata mereka tidak. Gue katanya sampai sekarang ya masih di sana? Enggak. Oh, enggak dong. Bingung nih gue. Gimana ya? Gak harus lucu kan ya? Gitu pengalaman gue di HITC, sampai akhirnya gue memutuskan untuk tidak mau lagi datang di hari kedua. Karena ya untuk gue yang jarang datang ke PIK tuh, walaupun di hari kedua itu rate Brian-nya main. Gue juga nggak tahu amat jadi. Tapi untuk venue, anjing gue suka banget sih. Iya. Seliweran di medsos. Community Park 2 tuh menurut gue bisa jadi salah satu rekomendasi venue kalau lo manggil artis skala internasional. Gue kebayang banget 2 panggung yang soundnya tuh lo nggak bentrok. Lo dikasih pemandangan banyak rumput, jadi kayak lo istirahat dimanapun bisa gitu. Kalau di Expo kan keramik, jadi lo kayak... Keramik enggak dong? Kemarin gue. Iya. Ya aspal dong parkiran. Lo di parkiran enggak? Maksudnya biasanya kayak Pesta Foreign Synchronize kan ada kayak keramik-keramik gitu kan, kalau nggak salah. Nah itu enak buat duduk kalau di sana gitu. Ada rumput, ada dimanapun. Menurut gue tuh venue-nya enak ya. Kalau misalnya ini ada promotor-promotor mungkin mau ngundang Arctic Monkey gitu. Wah itu cocok banget di situ. Rekomendasi itu baru tempat. Ya di situ ya? Baru pertama kali setahu gua. Ada event di situ. Mungkin karena HITC juga kali ya diizinin gitu. Asik banget sih untuk bikin festivalan sekelas. Gua nggak tahu kapasitasnya berapa, tapi itu pasti gede banget sih. Itu HITC menurut gua, kalau gua rating 6,5 kali ya. Enggak deh, 4,5 deh. Kenapa tuh? Karena tadi tuh. Karena cacat itu dong, tapi itu mempengaruhi mood gue untuk nggak datang lagi. Ya, secara persiapannya dari iya, persiapannya udah lama banget. Kayak menyayangkan gini loh, kayak anjing ini udah bagus. Gue di dalam menikmati audio yang enak, visual yang enak, tapi gue bete sama masalah tenan yang tadi suruh muter kejauhan gitu dan segala macam. Dan ini ada konten kreator di TikTok yang bilang, ya kalau festival emang jalan kaki, iya gue tahu, tapi nggak segitu jauhnya. Untuk ketenan makanan lo harus muter lagi. Yang nonton festival bukan lo doang. Gue juga dari dulu nonton festival gitu loh. Ini gue sindir balik lo. Terus ya itu terakhir tuh si parkiran itu yang gue harus nunggu lama banget untuk bisa pulang ke rumah.
Yang biasanya festival lain kita akan jalan kaki jauh, agak jauh nggak apa-apa. Kayak misal J-Expo kan jauh ya jalannya. Tapi dapat macet gitu enggak? Macet, Pak. Iya macet kecil-kecilan gitu. Cuman emang crowdednya dan jangan manajemennya yang nggak bisa ngarahin kita harus kemana, nggak ada kejelasan gitu loh. Gua nggak tahu di hari kedua, mungkin ada perbaikan di hari kedua gitu ya. Tapi apa yang experience yang gua rasain ya 6,5 lah gitu. Tapi jadi kan karena di awal udah kurang menurut lu, jadi kedua lu jadi malas ya? Dan ekspektasi gue nonton Joji semenyenangkan itu ternyata tidak gue dapetin, jadi kayak banyak gue mood swing lah orangnya. Mood banget gue orang. Ya gitu kalau gue. Jadi ini experience kita datang ke... Ini berdasarkan experience pribadi dan opini pribadi. Betul. Jadi kalau lu punya opini sendiri silahkan aja gitu. Jadi kita bukan menjelek-jelekan, kita menurut opini kita, karena kita beneran datang ke situ. Dan keren sih, maksud gue festival udah mulai, walaupun kemarin sempat ada kendala di satu festival yang berdendang bergoyang, efeknya jadi ke efek domino gitu ya. Dan juga jadi banyak banget festival-festivalan yang gagal gitu. Betul, itu yang disayangkan ya. Pikirin deh, band-band yang harusnya udah ngelok jadwal, penonton yang sudah beli tiket gitu. Makanya kalau lu orang emang belum bisa bikin festival, kayaknya jangan dulu lah, jangan ikut-ikutan gitu. Festival tuh tidak semudah itu untuk di-create gitu menurut gua. Paling itu aja yang kita bisa review untuk event-event yang kita datangin. Jadi kita benar-benar ngasih review sejujur-jujurnya tentang event yang kita datengin. Ya nggak sih? Betul. Kedepannya juga akan kayak gitu. Jadi untuk 2 event yang terselenggara dari tanggal 3 dan 4, untuk kali ini menurut kita Distorsi Keras lebih menang daripada HITC. Betul. Yes. Selamat untuk Rich Music dan teman-teman dari Rocket. Pertamanya ditunggu event berikutnya. Yes, pasti lebih gede. Terima kasih untuk nonton acara review event hari ini. Sampai ketemu di BBM berikutnya. BBM Bekasi. Bahas musik. Ahai.